Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini suasananya hatinya? Ya, siapa yang tadi pagi masuk nomor satu? Saya. Oke, ya coba di sini pemimpin berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa. Mulai. Kita akan menerangkan tentang lingkungan sahabat kita atau perubahan lingkungan. Kelas 5, semester 2, tahun 2024. Nah, dan tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pertama, setelah menyimak gambar, siswa dapat memahami dan menganalisis perbedaan air tanah dan air permukaan. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa dapat memahami dan menganalisis perbedaan air tanah dan air permukaan. Ya, itulah pembelajaran pada pagi ini. Bapak dan akan kita di sini kemana Pak? Katanya ya, dulu terdapat pohon yang benar-benar ya. Ya, sekarang udah sih bagus. Pohon yang bagus. Dulu di tempat kalian banyak pohon-pohon tidak? Banyak. Sekarang pohon-pohon banyak ya. Kita berangkat. Kenapa tebang itu? Untuk apa tujuannya? Buat rumah. Oh, buat rumus. Nah, coba perhatikan gambar di depan ini. Nah, aduh, ini gambar apa ini ya? Gambar apa ini ya? Yang pertama, gambar apa ini? Gambar apa? Keringat. Apa yang keringat? Banyak. Banyak atau letak? Kalau yang gambar nomor 2, tanah subur. Tanah yang subur. Nah, kalau menurut kalian enak hidup di mana ini? Tanah yang subur. Tanah subur. Kenapa bisa terjadi tanah gesang begini ya? Karena banyak ilegal. Ya, tidak ada pohon. Nah, ini tidak ada hujan. Banyak tanah jadi ini kalau mau ditanam di tanaman akan tumbuh subur tidak? Tidak. Ya, kalau begitu kita harus apa? Bagaimana caranya tanah yang tandus bisa menjadi tanah yang subur? Bisa tidak? Bisa. Contohnya bisa tidak? Bisa. Baik kali apa? Direkuisasi dulu. Tuh, ini karena apa? Banyak kelompok yang ditebangi maknanya tidak ada kandungan. Ini ya kandungan. Bagaimana rupanya ke tanah yang subur? Makanya kita harus rainforest. Dengan cara apa? Menanam buah. Iya, menanam pohon. Ya, kita tandus. Bisakah tanah yang subur kayak begini berubah menjadi tandus? Bisa. Bisa. Tidak kira. Tandus. Oke. Dari sini bisa. Bisa.
Nah, di sini ada siklus air. Gambar apa? Siklus air. Ada air, permukaan ada air, sebut dengan air permukaan, dengan air tanah. Bagaimana beliau? Kan? Iya. Coba yang bisa duluan siapa? Kira-kira apa sih air permukaan dan apa sih air tanah? Sudah bisa belum? Belum. Terangkan dulu ya. Air hujan jika turun ke bawah ke bumi, nanti air hujan tersebut tidak diserap tanah dengan baik, maka airnya akan tetap di permukaan. Dalam biasanya dan siapa yang pernah ke pantai? Saya. Dan siapa yang belum pernah sama saya ke pantai? Aduh, kasihan. Yang enggak tahu dengannya lagi, kita sama saya ke pantai. Oke. Manis. Oke. Nah, kalau air tanah kebalikan dari air permukaan. Air yang bergerak di tanah, yang bergerak di dalam tanah. Kita bilang pada tanah yang banyak pohonnya. Biasanya tanah yang banyak pohonnya itu di mana? Pasukan. Ya, banyak ya. Masyarakat dalam tanah. Betul tidak? Betul. Nah, airnya bisa meresap tidak? Jadilah tanah yang tandus ya. Maka dari itu kita tidak boleh sembarangan menetap. Biar ya iya, manfaatnya untuk manusia apa saja? Air tanah menyembuhkan tanaman ya, nomor 1 betul. Nomor 2, untuk apa air tanah? Air tanah untuk apa? Untuk membuat batu bata. Oh, airnya air tanah untuk apa airnya? Untuk minum. Iya sih, betul. Kita minum pakai air tanah. Ya. Oke. Halo. Nah, dari sini kalian siapa? Kenapa kok air danau bisa susut? Oh, biasanya kalau di danau tuh airnya akan menyusut pada waktu kemarau. Kira-kira kenapa? Karena terjadinya penyerapan penguapan di mana? Dari matahari. Nah, kalau air dikena sama matahari, maka air itu akan menguap. Mari kita melakukan percobaan dan nanti setiap kelompok Oke.
batas gagal. Ayo keluarkan nomor dua. Ayo keluarkan nomor dua. Ya, oke. Nah, untuk membuktikan yang kelompok tolong ambilkan air sedikit saja ya untuk membuktikan mana yang air tanah dan mana yang air permukaan. Ambil air. Ambil air. Oh. Biasanya saya itu perempuan ya. Karena saya apa itu ya? Kalau jadi ini apa ini? Nanti dipresentasikan ya. Nah. Terus ya, ini ada nomor satu disampaikan ayo. Dan nomor satu disampaikan. Untuk kelompok satu ya disampaikan. Oke? Kita. Nah, kita tuangkan juga. Kita tuangkan ke bata ya. Nah, itu air apa? Air tanah. Oh, berarti airnya? Karena airnya meresap ke dalam batu bata. Oke, pintar, coba dibantu. Dikit aja. Hop. Nah, itu air tanah atau air permukaan itu? Ini air permukaan. Karena air tidak meresap ke batu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ayo silakan praktek kelompok dua. Ya, tuangkan. Ini tadi saya Nah, ini air apa? Tanah. Kenapa kok sebut air tanah? Karena bisa meresap. Oke, karena airnya meresap dalam batu. Itu yang lain. Dikit saja. Oh, makan. Ini air apa ini? Air permukaan. Karena airnya tidak meresap ke dalam. Oke, tepuk tangan. Silakan saja airnya ya. Pada. Ya. Air apa itu? Air tanah. Apa Pak air tanah? Meresap dalam gas batu. Karena meresap di dalam gas bata. Hati-hati ya, ini namanya uang. Enggak ya, kelas yang batu kecil, yang batu itu apa? Air permukaan. Air permukaan, kenapa sih air permukaan? Dapat meresap. Tidak dapat meresap. Oke, terima kasih. Gambar kertas tadi yang dibagikan oleh Bu Guru, kalian kerjakan secara berkelompok. Dan nanti kalau sudah presentasikan jawaban kalian depan, oke? Oke, silakan mengerjakan. Ya, kalau kotor yang dibina, yang mana yang kotor itu yang depan? Yang depan.
Dia masih ya. Tuangkan air ke batu. Apakah terserap? Jawabannya adalah tidak. Tidak, bagus. Langsung ketiga. Nomor 3. Tuangkan air ke bata. Apakah terserap? Iya. Oh iya, bagus. Nomor 4. Apa ada perbedaan keadaan air pada bata dan air pada batu? Ada. Karena ketika air dituangkan pada bata, air akan meresap. Sedangkan jika air dituangkan pada batu, air tidak akan meresap. Nomor 5. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas batu? Yang terjadi adalah air tidak dapat meresap di batu. Dan itulah termasuk contoh air permukaan. Ya, langsung. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas bata? Yang terjadi adalah air akan meresap ke dalam bata tersebut, dan itulah yang termasuk contoh air tanah. Bagus. Jika batu dan bata menunjukkan meresapnya air ke bumi, maka siklus air apakah yang digambarkan batu? Jawabannya air permukaan. Jika bata dan batu menunjukkan meresapnya air ke bumi, maka siklus air apakah yang digambarkan bata? Jawabannya air tanah. Bagus. Coba kalian cari contoh lain tempat meresapnya air seperti yang digambarkan meresapnya air pada batu. Jawabannya air pada aspal. Aspal. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya berbeda dengan kelompok 2, ya kan? Sekarang kelompok 2 maju. Bagus.
Ya, tidak. Ya. Walaupun air sebentar. Tidak. Bagus. Sekarang berair. Ya. Karena batu tidak bisa. Oke. Dapat melesatnya karena naik. Oke, bagus. Karena menggunakan set. Ya. Dapat melesat. Oke. Ya, dan ke batas terkait imbang. Ke batas terkait karena ya dan ya oh keramik oke silakan sudah tepuk tangan kita kerja untuk kelompok 3 silakan maju. Maka air batu apakah meresap? Tidak. Oke. Tuangkan air ke bata apakah meresap? Iya. Ya. Apa ada perbedaan keadaan air pada bata dan batu? Ada. Keduanya memiliki perbedaan. Bata dapat menyerap, batu tidak dapat menyerap. Menyerap apa? Air. Oke, bagus. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas batu? Ya. Air tidak dapat meresap ke dalam batu. Oke. Apa yang terjadi pada air yang dituangkan di atas bata? Ya. Air akan meresap dengan sempurna. Oke, bagus. Jika bata dan batu menunjukkan meresapnya air ke bumi, maka siklus air apakah yang digambarkan batu? Ya, air permukaan. Oke, bagus. Jika bata dan batu menunjukkan meresapnya air ke bumi, ya, maka siklus air apakah yang digambarkan bata? Ya, air tanah. Oke, bagus. Coba kalian cari contoh lain tempat meresapnya air seperti yang digambarkan meresapnya air pada batu, keramik, dan tembok rumah. Tepuk tangan untuk Mas. Nah, bagi semuanya. Ayo, sama semangat. Jangan sudah dulu. Karena apa? Kita bermain biar otak kita bekerja. Tes. Yo, dengarkan apa berita, ya. Tangan di atas, goyangkan. Tangan di depan, tangan di samping, tangan di bawah, tangan di depan. Ayo sekarang latihan konsentrasi. Tangan di atas, tangan di depan, tangan di samping, tangan di bawah. Mulai konsentrasi. Ya. Coba tangan di samping. Ayo, tembak. Sekarang tangan, yuk, di depan, tangan di bawah.
di sebarang tempat? 3. Buang sampah di tempat. Oke, dalam mengajar adik ini, dengan kurang jelas dalam menyampaikan materi? Jelas. Dan karena dibuka buku kalian, buku pegangan ya, untuk halaman 83 PR yang room 1. Oke? Oke. Ada impas lagi hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis PR kalian akan dibina koreksi dan untuk menilai ya pilihan kalian. Tolong jika guru memberi PR dikerjakan di rumah dengan baik ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Oke. Mari maju ke depan. Di depan dulu siap.